Ka'bah adalah sebuah tempat yang menjadi titik kiblat umat Islam ketika sholat, dan Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat paling suci di dunia. Selain itu, para ilmuwan mengatakan bahwa pusat atau sumbu bumi itu ada di kota Mekah. Titiknya tepat berada di bangunan Ka'bah ini dan memiliki tingkat gravitasi yang paling stabil serta memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan Ka'bah ini, teman-temanku sekalian, teknologi modern seperti satelit pun tak mampu mengintip isi dalam Ka'bah. Lalu di Ka'bah ini ada sebuah batu dinamakan Hajar Aswad. Menurut seorang mantan pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah, dan Hajar Aswad juga bukan termasuk jenis batuan yang berasal dari sistem tata surya. Untuk itu, di video kali ini kita akan berkisah tentang asal-usul Ka'bah. Ada yang mengisahkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail dan berdiri hingga sampai pada saat ini, dan dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-96, Allah mengatakan, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk umat manusia ialah Baitul Maqdis yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam semesta." Dari para ahli tafsir menyimpulkan bahwa tempat pertama yang dibangun sebagai tempat ibadah adalah Ka'bah. Artinya, ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Ibrahim diciptakan dan sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam pun bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada satu riwayat mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh para malaikat untuk Nabi Adam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ka'bah rusak dan direnovasi oleh Nabi Syed. Kemudian rusak lagi, lalu direnovasi lagi oleh nabi-nabi seterusnya hingga pada sampai di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah ini sejak dulu sudah sering mengalami renovasi dari zaman ke zaman. Teman-temanku seiman, nah di zaman Nabi Ibrahim sebenarnya Ka'bah ini sudah tidak ada. Ada tapi hanya pondasinya saja. Akhirnya atas perintah Allah, Nabi Ibrahim disuruh merenovasi Ka'bah. Maka dicari-carilah mana lokasi Ka'bah yang telah rusak itu, dan ditemukannya hanya sebuah pondasinya saja. Maka Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail merenovasi Ka'bah ini. Mereka meninggikan Ka'bah, disusunnya sebata demi sebata. Maka ketika Nabi Ibrahim terasa lelah, ia beristirahat di sekitaran Ka'bah itu. Dan ketika selesai beristirahat, ia lanjutkan kembali dan ia lelah lagi. Maka beliau beristirahat lagi di tempat yang sama, yang sekarang tempat itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan akhirnya lokasi itu pula yang sekarang menjadi makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-temanku seiman, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berhasil meninggikan Ka'bah. Dan hingga sampai saat ini pun Ka'bah sudah terjadi dan direnovasi berkali-kali. Ka'bah ini, teman-temanku sekalian, merupakan tempat yang paling suci di bumi. Dan di sana ada larangan bahwa tidak boleh berperang di sekitaran Ka'bah. Maksudnya di sini adalah adanya larangan untuk menjaga kesucian Ka'bah dari pertumpahan darah. Ketika Ka'bah selesai ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, maka ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang setiap orang untuk berhaji. Dan ketika itu Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rob, suaraku terbatas. Kalau aku harus mendatangi manusia dari ujung barat ke ujung timur, ujung selatan, dan ujung utara, untuk mengetahui bahwa ada syariat haji, maka aku tidak sanggup." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hanya disuruh untuk berteriak, aku yang akan menyampaikan suaramu ke ujung barat, ujung-ujung selatan, dan ujung utara."
Dan inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Suaranya sampai ke ujung-ujung penjuru yang didengar orang-orang yang berada di sejumlah tempat yang sudah disebut tadi. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, jadikanlah hati manusia-manusia itu senantiasa untuk rindu untuk mengunjungi tempat ini. Maka jika ada orang yang sudah berhaji atau umroh, maka hatinya akan selalu rindu untuk bisa mengunjungi Baitul lagi." Berbeda dengan tempat-tempat lain, mungkin kalau kita pernah ke gunung atau ke pantai dan ingin suatu hari ke situ, ini akan berbeda hasratnya jika tempat itu adalah Baitullah. Pastilah orang-orang mukmin ingin kembali lagi dan kembali lagi ke Baitullah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi. Jadi tidak ada istilahnya orang kapok umroh, yang ada adalah habis umroh pengen umroh lagi, dan pulang ke tanah air dan pengen kembali umroh lagi di suatu hari, begitu seterusnya. Artinya bahwa Allah sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang dari penjuru dunia datang berbondong-bondong ke Baitullah. Wallahu alam bishawab. Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ka'bah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.